Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Sindis Basri, NIM 21650033. Baik, di sini saya akan menjelaskan supply chain management. Supply chain management menjadi salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan keunggulan keuangan kompetensi dari SCM adalah bagaimana perusahaan mampu mengolah aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Tujuan utama SCM yaitu menyerang pengiriman produk secara tepat waktu, mengurangi waktu dan biaya dalam memenuhi kebutuhan memutuskan kegiatan perencanaan dan distribusi serta pengolahan manajemen tersedia baik antara pemasak, vendor dan konsumen buyer. Sini saya akan langsung pembahasannya. Strategi supply chain manajemen SCM melibatkan pendekatan yang mencermati dan berkoordinasi untuk memastikan aliran barang dan informasi yang efisien dan pemasok hingga konsumen akhir. Berikut ini adalah strategi SCM umum yang sering diterapkan oleh perusahaan: CIT, Vendor Management Inventory, VMI, serta docking, strategi of training, strategi storing, strategi lain, strategi aligning. Di sini ada strategi ada beberapa faktor. Perencanaan produk dalam perspektif SCM. Perencanaan produk baru dapat perspektif SCM melibatkan strategi yang memastikan bahwa produk yang merancang dalam produksi, distribusi, dan dikiriman secara efisien ke pasar. Berikut ini langkah-langkah faktor yang memenuhi pertimbangan dalam perencanaan produk dengan fokus pada SCM, yaitu keterlibatan pemasok, melihat material, desain untuk manufaktur, ketersediaan sumber daya, manajemen persediaan, logistik dan distribusi, ketersediaan teknologi, berfokus pada berkelanjutan, memantau dan analisis kerja. Fankurasi jaringan supply chain, fankurasi jaringan rantai pasok melibatkan desain pengaturan berbagai elemen dan dalam rantai pasok untuk memastikan efisiensi operasional terhadap pemerintahan pasar. Dan melanjutkan berikut ini adalah elemen perlu pertimbangan dalam merancang fankurasi rantai pasok. 1. Penetapan rantai pasok. 2. Desain pasok. 3. Desain pasok, struktur kegudaan dan distribusi, pemilihan transportasi, teknologi informasi dan sistem, manajemen risiko. Pengolahan pemerintahan, perencanaan produk, pengolahan pemerintahan dan produk merupakan dua aspek kritik dalam rantai pasar supply chain. Keduanya saling merantai dan memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan produk. Pengolahan permintaan, pemahaman permintaan, kolaborasi dan pelanggan, pertimbangan kolaborasi melalui sistem informasi bersama, manajemen kampanye dan promosi, sistem peringatan dini, evaluasi dalam persediaan. Perencanaan produk, pemahaman klasifikasi produk, pemilihan model produksi, koordinasi dengan pemasok dan distributor, kontrol persediaan dan persediaan durator. Pengolahan persediaan supply, pengolahan persediaan dalam rantai pasok merupakan aspek kunci untuk menjaga kelancaran operasional, meningkatkan efisien dan menimbulkan biaya. Sistem informasi integrasi, perencanaan persediaan, klasifikasi ABC, mode persediaan, teknologi otomasi, kerjasama dan pemasok, persediaan darurat dan ketersediaan alternatif, analisis diskursi hidup produk. Pengukur kinerja persediaan, perbaiki kelanjutan. Manajemen pengadaan adalah proses perencanaan pengolahan dan kontrol sumber daya layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi. Berikut ini aspek penting dalam manajemen pengadaan, perencanaan pengadaan, seleksi dan evaluasi pemasok, proses tender, negasi kontrak, manajemen risiko, memantau kinerja pemasok, manajemen kesediaan. Manajemen operasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi merupakan elemen kunci dalam rantai pasok yang bertujuan untuk memastikan barang dan jasa dan dipindahkan proses ke konsumen dengan desain dan efektif. Berikut ini ada beberapa aspek penting dalam manajemen transportasi dan distribusi. 1. Rencana transportasi. 2. Optimasi rute. 3. Kendali persediaan dan persediaan darurat. Pemilihan mode transportasi, manajemen pusat distribusi, teknologi informasi dan pelacakan, kerjasama dengan pemasok dan penerima, manajemen beban kerja dan kapasitas, pengolahan risiko, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan, pertimbangan berkelanjutan. Distorsi informasi dan efek campur adalah fenomena yang terkait dengan rantai pasokan dalam suatu bisnis atau industri. Pengukuran kerja supply chain. Pengukuran kerja supply adalah proses penilaian dan pemantauan sejauh mana rantai pasokan suatu organisasi berhasil mencapai tujuan. Berikut ini adalah beberapa pengukuran kerja yang umumnya digunakan dalam supply chain. 1. Lead time. 2. Akurasi persediaan, fill rate, waktu siklus rantai pasokan, kualitas produk, presentasi kesetiaan produk, ketepatan pengiriman, respons rantai pasokan terhadap perubahan pemerintahan, biaya persediaan, biaya proses pesanan. Teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Teknologi informasi TI memainkan peran kunci dalam prestasi dan meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasok SCM. Berikut ini ada beberapa teknologi informasi yang digunakan dalam manajemen rantai pasok. 1. Sistem manajemen persediaan IMS.
sistem informasi manajemen rantai pasokan, sistem manajemen gudang, teknologi RFID, sistem perancang persediaan terpadu, teknologi blockchain, analitika prediktif, sistem kolaborasi dan komunikasi. Pengolah rantai pasok global. Pengolah rantai pasok global melibatkan koordinasi dan pengolahan aktivitas pengadaan, produk distribusi, dan logistik yang terjadi di seluruh dunia. Berikut ini ada beberapa strategi dan prinsip penting dalam mengolah rantai pasok global. 1. Pemahaman risiko dan ketidakpastian, kolaborasi dan komunikasi efektif, visibilitas dan transportasi, manajemen persediaan yang efisien, pemilihan pasok dan vendor manajemen, pemahaman kebijakan dan peraturan internasional, pembangunan keterampilan tim global, teknologi, dan inovasi. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.